Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, yang saya hormati Umi Sarah Wulan, SHG MPD selaku pengasuh Rumah Quran Al-Hafiz. Alhamdulillah beliau sudah bergabung bersama kita semua. Kita doakan sama-sama semoga beliau dan keluarga, semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan untuk beliau dan keluarga, dilimpahkan kesehatan, dimudahkan segala urusannya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan yang saya hormati pula benar-benar semuanya kakak-kakak yang sudah hadir pada agenda kajian kita pagi ini, semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu. Baik, alhamdulillah, puji beserta syukur. Marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi ini kita bisa bersama-sama bermuajah kembali di agenda rutin kita setiap Sabtu pagi. Semoga dengan ikhtiar kita di akhirat nanti menjadi saksi ya, menjadi persaksian untuk kita dalam thalabul ilmi, usaha kita dalam mencari ilmu, terutama di belajar Al-Quran ya. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tak lupa kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'innya, insya Allah sampai kepada kita semua selaku umatnya yang senantiasa selalu berusaha mengikuti ajaran beserta jejak langkahnya. Baik, sebelumnya mari kita sama-sama doakan pula ya saudara-saudara kita saat ini di Palestina, luar biasa ya. Alhamdulillah, sesedih-sedihnya kita di sini masih bisa berkumpul dengan keluarga, masih bisa makan dengan tenang, masih bisa menemukan kehidupan yang tenang dan tentram ya. Berbeda dengan saudara-saudara kita di Palestina saat ini yang luar biasa perjuangannya ya, tiada henti, insya Allah kemenangan, janji Allah itu pasti datang ya, kemenangan itu pasti datang. Mari kita sama-sama doakan saudara kita yang di Palestina dengan bacaan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga saudara-saudara kita di sana Allah kuatkan ya. Baik, alhamdulillah. Untuk mengefektivitaskan waktu, mari kita sama-sama buka agenda kita pagi ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk acara selanjutnya insya Allah tilawah Al-Quran yang sesuai, insya Allah tilawahnya sesuai dengan apa yang akan kita tadaburi nanti, surat Luqman ayat 1-11, surat ke-31. Untuk yang Al-Quran pojok ada di halaman 411 ya. Baik, untuk tilawah, Ummu Nafisah, sudah ada di tempat. Baik, Ummu Nafisah sudah ada di tempat. Baik, mungkin belum ya. Kak Yuli. Ya, Ustazah. Oh iya. Baik, boleh minta tolong tilawah Kak Yuli surat Luqman ayat 1-11. Ayat 1-11, Ustazah. 11 di Al-Quran pojok ada di halaman 111. Baik, untuk tilawahnya surat Luqman ayat 1-11 insya Allah akan dibacakan oleh Kak Yuli. Waktu dan tempatnya kami persilakan.
Sebentar Ustazah. Aku 11. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم. هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. Aduh maaf Ustazah ya. ada anak kecil. Aduh. Iya nak. Pinjam. Baik, Masya Allah. Punya baby ternyata ya. Baik, jazakumullah Kak Yuli. Mungkin yang lainnya Kak Indah Rahma bisa melanjutkan atau dilanjutkan Kak Yuli. Sudah kondusif. Baik, Kak Indah. Ustazah. Oh, baik. Kak Indah minta tolong ya Kak ya. Boleh dilanjutkan untuk tilawah Al-Qur'annya. Tafadhol, waktu dan tempat kami persilahkan. Tadi sampai ayat berapa ya, Ustazah? Tadi boleh dari awal lagi, Kak? Oh iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tilka ayatul kitabil hakim. Hudaw wa rahmatan lil muhsinin alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun wa minan nasi man yashtari lahu ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء
فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين صدق الله العظيم. Baik, Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsir ya kepada Kak Yuli dan Kak Indah Rahma yang telah membacakan ayat suci Al-Qur'annya. Baik, insya Allah untuk acara selanjutnya yaitu acara inti, acara yang kita tunggu bersama-sama, insya Allah Tadabbur Al-Quran surat Luqman ayat 1 sampai 11, surat ke-31 yang insya Allah akan langsung disampaikan langsung oleh Umi Sarahulan SAGMPD selaku pengasuh Rumah Quran Al-Hafiz. Kepada beliau waktu dan tempat dengan hormat kami persilahkan. Alhamdulillah. Syukuran jazakallah khair Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Alhamdulillah ya akhwati fillah rahimakumullah. Hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu kembali dalam kajian rutin pekanan kita, kajian tadabbur Al-Quran, dalam rangka menambah keimanan kita, ya, dalam rangka kita berusaha untuk memahami isi Al-Quran, ya, dalam rangka juga kita menuntut ilmu, bersilaturahim, berzikir, gitu ya. Dan ini adalah majelis yang dinaungi malaikat ya, dan nama kita disebut-sebut oleh Allah, dibangga-banggakan oleh Allah di hadapan penduduk langit ya. Bahkan ikan-ikan di laut pun ya mendoakan orang-orang yang menuntut ilmu. Insya Allah ya. Semoga Allah memudahkan kita memahami Al-Quran, mengamalkannya, bisa menghafalkannya, mendakwahkannya kembali, dan memperjuangkannya. Alhamdulillah, tadi kita sudah membacakan surat Al-Fatihah untuk saudara-saudara kita yang sedang berjuang di Palestina, ya, mana kondisinya pada saat ini mereka sedang berperang ya, terus-menerus dan sudah memakan banyak korban ya, karena kita berhadapan dengan Zionis ya, Yahudi yang tidak kenal kata kasihan kemanusiaan ya, dan penuh dengan tipuan ya, di mana mereka melanggar semua aturan peperangan ya, di mana tidak boleh menyerang wanita, anak-anak, kemudian juga rumah sakit ya. Tapi mereka serang itu semua dan mereka memblokade ya, sehingga tidak ada listrik, tidak ada air, tidak ada ditutup bantuan ya. Jadi, alhamdulillah Allah memudahkan bantuan-bantuan itu bisa sampai ke mereka ya, sehingga kemarin sepertinya sudah ada air bersih gitu ya, bisa ya, meskipun mungkin tidak bisa menjangkau langsung semuanya ya, karena wilayahnya luas gitu kan. Yang menjadi korban juga sudah 3.000-an ya, 3.000-an yang menjadi korban dalam peperangan ini, 3.000-an lebih. Insya Allah minimal kita bisa mendoakan, itu yang paling selemah-lemahnya iman kata Rasulullah ya. Nah, selemah-lemahnya iman kita adalah mendoakan. Naik sedikit lagi, kalau kita ada dana, kita bisa sumbangkan gitu ya, berapapun gitu kan besarnya, kita bisa ikut menyumbang ya, berapapun yang kita punya ya, sebagai
bukti nanti di hadapan Allah. Seperti seekor burung pipit yang mengambil air, gitu kan ya, untuk memadamkan api Ibrahim. Pada saat itu ada seekor burung kecil yang sibuk bolak-balik ngambil air pakai paruhnya yang kecil gitu. Ya. Paruhnya yang kecil itu seberapa sih air yang didapat gitu ya? Paling setetes mungkin ya, berapa mili gitu ya, sesendok gitu paling banyak ya burung. Tapi bolak-balik itu burung pipit ya, sehingga mungkin kalau kita ya gitu mah nggak mati, dia nggak bakal mati udah gitu ya. Tapi burung pipit tetap berusaha ya untuk membantu mematikan api Ibrahim, api yang membakar Nabi Ibrahim pada saat ya. Dan ketika ditanya ya dia paling nggak dia punya hujah nanti di hadapan Allah bahwa dia ikut membantu, tidak diam ya. Nah, begitulah kita ya. Mungkin kita nggak bisa berbuat banyak untuk saudara-saudara kita di sana yang sedang mempertahankan, menjaga Al-Aqsa gitu kan, menjaga tanah Palestina di sana ya. Jadi minimal kita bisa berdoa, kita bisa menyumbangkan dana ya seperti itu. Baik, alhamdulillah jazakallah khair. Tadi yang sudah membacakan ya. Ini ya kalau kalau apa kita majelis ibu-ibu biasa ya, ada anak, ada, jadi kita harus ramah anak ya, jangan apa namanya, jangan merasa malu kalau anaknya mengganggu apa enggak gitu ya. Kan kita majelis ibu-ibu ya, kita punya anak pada ya. Jadi kita harus ramah anak ya. Jadi nggak bisa jangan kita jauhkan anak-anak kita dari majelis-majelis ilmu kita gitu, agar mereka terbiasa dengan majelis-majelis ilmu kita gitu. Ya, jangan sampai ada anak yang eh, misalnya karena ibunya ikut majelis ilmu, kemudian ibunya jadi galak gitu karena anaknya harus diam, nggak boleh ganggu, terus dimarahin dan sebagainya karena yang ikut majelis ilmu ya, sehingga tidak menyenangkan gitu kan, sehingga nanti dia punya memori yang tidak baik tentang majelis ilmu. Jangan sampai ya, jangan sampai, apalagi nih majelis Al-Quran gitu kan, jangan sampai anak-anak kita punya memori yang nggak baik tentang majelis Al-Quran ya, sehingga nanti dia akan senang gitu kan. Oh iya, ibuku dulu juga suka ikut majelis Quran gitu kan. Dan apa anak-anak ikut senang, ikut duduk mendengarkan dan sebagainya ya, sehingga mereka punya kenangan yang manis tentang majelis-majelis ilmu, tentang majelis-majelis Quran ya, bukannya malah eh, diperlakukan tidak baik atau kadang diremehkan dan sebagainya ya, tidak. Jadi kita tetap membiasakan anak-anak kita untuk duduk dengan di majelis-majelis ilmu, meskipun dengan semua ini ya, tingkah lakunya ya, semua dengan tingkah laku anak-anak ya, yang nggak bisa diem, yang nangis, yang apa, yang minta ini minta itu gitu ya. Baik ya. Alhamdulillah. Di sini kita akan mengkaji bersama tentang Al-Quranul Karim menjamin suksesnya orang-orang yang beriman. Ya, alif lam mim, hanya Allah yang tahu. Bismillah. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah. Ya. Jadi ayat-ayat Al-Quran ini mengandung hikmah sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Ya, Masya Allah. Jadi Al-Quran ini memang mengandung hikmah. Ya, dan hikmah itu adalah pelajaran ya, apa ya, tidak semua orang membaca Al-Quran eh, apa menghafal Al-Quran, belum tentu semuanya itu mendapatkan hikmah ya, kalau kita tidak tahu artinya ya, karena kan Al-Quran berbahasa Arab dan tidak semua kita bisa paham bahasa Arab gitu kan ya, maka eh, perlu, makanya kita mentadaburi artinya ya, mengisi apa namanya, memahami kandungan yang ada di dalam Al-Qur'an.
agar kita mendapatkan hikmah, pelajaran, ya, pencerahan gitu ya. Nah, jadi kalau kita ikut kajian tadabur, kemudian kita merasa mendapat pencerahan lagi, oh iya ya ada ilmu baru dari ayat ini. Oh Masya Allah, iya ada ilmu baru dari ayat ini. Nah begitulah, karena Al-Quran itu memang mengandung hikmah. Ya. Dan mungkin satu ayat itu bisa penerapannya berbeda-beda kan di antara kita ya. Kita mengamalkan ayat ini tuh, pahamnya tuh dengan kondisi yang berbeda ya. Misalnya ayat tentang apa namanya, eh, eh, tidak boleh berburuk sangka misalnya ya. Nah, itu kan pasti setiap kita punya apa isi kepala yang masing-masing ya, penerapannya beda-beda gitu kan ya. Seperti itu. Jadi pasti akan mendapatkan pencerahan baru dari setiap ayat yang kita tadaburi ya. Kemudian kita akan mendapatkan eh, apa ilmu-ilmu insight-insight baru ya, kebijakan. Oh iya ya, saya harusnya begini. Oh iya, saya harusnya begitu. Seperti ya, dalam penerapan ayat-ayatnya. Karena memang ayat-ayat Al-Quran itu mengandung hikmah, ya, berbeda dengan kitab-kitab yang lainnya. Sebagus apapun kitab itu, gitu ya. Oh, ini bukunya bagus nih, penulisnya si ini, penulisnya si itu, gitu ya. Kalau baca tuh seneng rasanya. Tapi Al-Quran itu lebih lagi, ya. Kita kadang kalau baca buku, aku juga kan suka buku tulisan manusia gitu ya. Suka, oh ya bagus nih bukunya, gitu ya. Membuat kita jadi rajin, misalnya buku tentang motivasi misalnya ya, buat kita jadi rajin, caranya gimana. Nah, Al-Quran itu lebih lagi karena di dalamnya mengandung hikmah sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, jadi Al-Quran inilah yang menunjukkan kita caranya berbuat baik ya. Nah, kemudian rahmat ya bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Ya, kalau kita mau berbuat baik, inilah buku petunjuknya, gitu ya. Allah berikan petunjuk. Tunjuk. Jadi Al-Quran ini adalah buku petunjuk kita. Bagaimana caranya kita beramal soleh dan menjauhkan diri kita dari amal-amal yang toleh, gitu ya, amal-amal yang buruk. Jadi dari Al-Quran ini kita tahu mana amal yang soleh yang harus kita kerjakan, ya, yang harus kita ikuti, dan mana amal-amal yang buruk yang harus kita jauhi. Yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan mereka meyakini adanya akhirat. Ya. Nah, di sini Allah memberikan definisi orang baik gitu ya. Jadi tadi Al-Quran ini adalah petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Ya, lil muhsinin. Nah, kalau di dalam ayatnya ya, hudaw wa rahmatal lil muhsinin. Yang dimaksud muhsinin itu apa sih gitu ya? Yang dimaksudkan dengan muhsinin yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan mereka meyakini adanya akhirat. Nah, jadi nggak bisa tuh kalau misalnya orang bilang, oh dia tapi orangnya baik banget, ya suka nolong orang, pokoknya dia baik banget deh, kalau ngomong juga baik, tapi nggak sholat, ya, tapi nggak sholat gitu kan ya. Nah, kalau nggak sholat berarti bukan kategori musinin, ya, karena yang dimaksud dengan musinin di sini adalah orang-orang yang melaksanakan mendirikan sholat. Alladzina yuqimuna sholat. Mereka yang mendirikan sholat. Terus, apalagi? Sholat aja cukup nggak? Enggak. Harus dengan wa yu'tuna zakah. Harus juga menunaikan zakat. Nah, gitu ya. Jadi muhsinin itu dia sholat, dia juga harus menunaikan zakat. Zakat itu wajib hukumnya. Zakat mal, zakat kalau sekarang ada zakat penghasilan ya 2,5%. Ada zakat fitrah.
itu hukumnya wajib. Ya, bahkan memang pada zaman Khalifah Abu Bakar pun ya sudah ada tuh orang-orang yang sholat tapi nggak mau bayar zakat, nggak mau bayar zakat gitu ya. Apalagi mungkin orang-orang sekarang ya, eh, nyicil mobil bisa, nyicil rumah bisa, nyicil barang bisa, nyicil gitu ya. Banyak cicilan ya, cicilannya banyak sampai nggak bisa bayar zakat gitu ya. Makanya jadi nggak berkah ya. Ya mungkin seperti itu kondisi di zaman Abu Bakar. Tapi kemudian oleh Abu Bakar tidak dibiarkan. Abu Bakar memerangi orang yang nggak mau bayar zakat. Nah, karena apa? Karena zakat termasuk dalam rukun Islam. Ya, sholat, kan syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Nah, itu masuk dalam rukun Islam. Nah, maka dia wajib hukumnya. Kemudian, dan mereka meyakini adanya akhirat. Nah, gitu. Ya, jadi kalau orang yang ihsan itu, ini itu adalah orang-orang yang meyakini adanya akhirat, bukan hanya memikirkan dunia saja, gitu ya. Bukan hanya memikirkan dunianya saja. Bukan berarti umat Islam itu nggak boleh mikirin dunia, bukan. Ya, tapi mereka yakin adanya akhirat. Sehingga apa? Orang beriman itu mereka selalu pikirannya itu jauh sampai akhirat. Saya mau masuk surga, gitu ya. Saya mau ketemu Allah di surga, mau melihat wajah Allah di surga. Gimana caranya? Nah, kan gitu kita berpikirnya. Oh, caranya berarti di dunia ini saya harus bagaimana? Ya, hablum minallahnya, hablum minannasnya gitu ya. Hubungan kita dengan Allahnya bagaimana, kemudian hubungan kita dengan manusia bagaimana. Sehingga ketika dia jualan, ya, dia harus ihsan dalam jualannya. Ketika dia menjadi guru, dia berusaha untuk ihsan ketika mengajar. Ya, guru, dosen. Ketika dia menjadi pegawai, pekerja, dia berusaha untuk ihsan, ya, dalam pekerjaannya. Kenapa? Karena dia beriman kepada hari akhirat. Gitu. Karena dunia ini adalah ladang amal, tempat kita beramal soleh, mengumpulkan poin-poin pahala gitu ya, agar nanti semuanya bisa menjadi tiket menuju surga gitu. Ya, jadi orang beriman itu dia sudah punya plan jangka pendek dan jangka panjang gitu ya. Jangka pendeknya itu adalah dunia dan jangka panjangnya adalah akhirat. Masya Allah. Ya, luar biasa ya. Jadi bersyukurlah kita yang diberikan petunjuk oleh Allah, diberikan hidayah oleh Allah, sehingga kita bisa berpikir jangka pendek dan jangka panjang. Ya, kan kalau pemerintah itu dia punya program jangka pendek, jangka panjang gitu ya. Setiap organisasi juga punya ya program jangka pendek, jangka panjang gitu ya. Target jangka pendek, jangka panjang ya dalam dunia bisnis juga kan seperti itu. Itulah orang beriman diajarkan oleh Allah untuk berpikir jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek adalah dunia, jangka panjang adalah akhirat. Gitu. Ya. Eh, apa namanya? Sehingga semua beriringan antara jangka pendek, program jangka pendek dengan jangka panjang itu beriringan. Di mana jangka pendek itu pasti dibuat untuk mendukung program atau target jangka panjang gitu. Jadi nggak mungkin nggak sesuai. Kita kita target jangka panjangnya ini mau begini nih. Nah, tapi jangka pendeknya nggak sesuai dengan target jangka panjang itu mustahil. Ya. Jadi pasti di mana-mana orang buat program jangka pendek dan jangka panjang, itu jangka pendeknya itu dibuat untuk mendukung program jangka panjang. Gitu. Nah, begitu juga orang beriman. Orang beriman itu kita punya program jangka panjang. Ya, di mana jangka pendek di dunia ini tidak kita lupakan juga gitu. Ya, walatan sanasi bahkan minat dunia. Jangan lupain nasib kamu di dunia kan kata Allah. Ya.
Jadi kita harus ihsan juga dalam bekerja, ihsan ketika kita berdagang, ihsan dalam berpenampilan, ihsan ketika menjadi istri, ihsan ketika menjadi anak, ihsan ketika menjadi apalagi ibu gitu ya, ihsan ketika menjadi tetangga gitu ya, ihsan ketika menjadi teman misalnya seperti itu. Terus gitu. Semuanya itu adalah jangka pendek yang mendukung jangka panjang kita gitu ya. Nah, jadi itu orang yang ihsan, mereka yang melaksanakan sholat, yang menunaikan zakat, dan meyakini adanya akhirat, yakin gitu ya. Sehingga kalau orang yakin akan adanya akhirat, dia akan ihsan dalam pekerjaannya juga. Ya, di saat orang-orang berlomba-lomba mencari dunia dengan cara yang halal dan haram, nggak pakai lihat-lihat lagi gitu ya. Pokoknya yang penting dapat uang gitu ya. Tapi kalau orang beriman, karena dia punya visi akhirat gitu kan ya, jangka panjang gitu kan, maka dia akan memilih gitu, memilih yang halal saja agar jangka panjangnya tercapai. Bukan hanya yang mencari sekedar dunia saja, tapi bagaimana dunia ini bisa mencapai tujuan jangka panjang kita. Mereka adalah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhannya. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung, Masya Allah. Ya, jadi orang ihsan, mereka itu adalah orang-orang yang tadi apa? Menjadikan Al-Quran sebagai petunjuknya, ya, dan merasa mendapatkan rahmat dari Allah, gitu ya, sebagai petunjuk dan rahmat, ya kan? Al-Quran itu adalah rahmat dari Allah bagi orang-orang yang ihsan, gitu kan? Yaitu yang sholat, yang zakat, yang beriman kepada hari akhir, gitu. Kemudian mereka lah orang yang tetap mendapat petunjuk. Jadi kalau yang apa namanya, yang baik tapi nggak sholat, ya berarti tidak termasuk orang muhsin. Kemudian sholat tapi nggak bayar zakat, nah, tidak termasuk orang yang muhsin juga. Orang sholat, bayar zakat, tapi dia nggak yakin akan adanya hari akhir, ya, sehingga tadi visi dunianya nggak sesuai dengan visi akhirnya gitu ya, visinya hanya dunia saja, maka dia juga tidak termasuk dalam golongan muhsin. Nah, orang-orang yang muhsinin itu, ya, muhsinin itu adalah mereka itulah yang akan tetap mendapat petunjuk dari Tuhan, ya, Masya Allah, ya. Jadi tetap dikasih petunjuk oleh Allah. Dan mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Ya, jadi kata Allah, orang yang beruntung itu bukan yang punya mobil Fortuner gitu ya, bukan yang punya rumah 1.000 miliar gitu ya, bukan yang punya uang 349 triliun gitu ya, bukan yang itu, Masya Allah, terus ya. Jadi orang yang beruntung itu bukan yang mendapatkan laba banyak dan sebagainya, bukan ya. Tapi orang yang beruntung itu adalah orang-orang yang ihsan tadi, yang bisa melaksanakan sholat, zakat, beriman kepada hari akhir, menjadikan Al-Quran sebagai buku petunjuknya, dan merasa di blessing gitu ya, merasa dirahmati oleh Allah gitu ya. Dan mereka itulah orang yang tetap mendapat petunjuk, ya, dan orang-orang yang beruntung, Masya Allah. Jadi beruntunglah akhwat fillah, ya. Jadi kalau akhwat fillah sekarang belum punya rumah yang bagus sesuai idaman gitu ya, jangan sedih ya, karena itu tidak termasuk dalam kategori orang beruntung menurut Allah, ya. Koreksi diri kita, apakah kita sholatnya sudah, ya, sudah menjaga sholat, apakah kita sudah menunaikan zakat, apakah kita beriman kepada hari akhirat, apakah kita menjadikan Al-Quran ini sebagai buku petunjuk kita,
kalau sudah, beruntunglah kita. Ya, beruntunglah kita. Karena tidak semua orang kaya, orang yang punya rumah luas, kendaraan yang bagus dan sebagainya, itu bisa diberikan karunia berupa amal soleh oleh Allah. Tidak, gitu. Ya, tidak semua orang diberikan kesempatan untuk sholat. Tidak semua orang diberikan kesempatan untuk zakat. Tidak semua orang diberikan kesempatan untuk beriman kepada hari akhirat. Ya. Jadi kalau kita punya itu semua, maka kita adalah orang yang beruntung. Dan di antara manusia, ada orang yang mempergunakan percakapan kosong untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikannya olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. Ya, jadi di sini Allah memberikan kabar kepada kita bahwa di antara manusia itu memang ada orang yang menggunakan lisannya, percakapannya, gitu ya, percakapan kosong untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa ilmu. Ya, jadi banyak kan kita dengar sekarang orang yang pintar ngomong gitu ya, ngomongnya bagus, pintar ngomong gitu ya, berapi-api, ada intonasinya gitu ya. Padahal kosong percakapannya. Justru percakap apa yang dikatakan itu adalah untuk menjauhkan manusia dari jalan Allah. Ya, apalagi sekarang banyak gitu kan. Mohon maaf ya, informasi yang negatif tentang Palestina ya, bahkan sampai ada yang bilang, "Oh, itu kan dananya dikumpulin untuk memperkaya diri sendiri." Ya, nauzubillah misalnya ya. Nah, mungkin dia belum pernah ke sana gitu kan. Coba dia datang ke sana gitu ya. Nah, baru berkomentar gitu ya. Datang dulu ke sana gitu kan, baru bisa berkomentar gitu. Itu kan berarti menyesatkan manusia dari jalan Allah ya, tanpa ilmu dan menjadikannya olok-olokan gitu ya. Nah, itu. Jadi hati-hati, kita juga menerima fitnah-fitnah ya, di akhir zaman ini ya. Ada orang-orang yang menggembosi, ada di dalam ayat yang lain ya. Itu orang-orang yang menggembosi ya. Jadi yang udah nggak usah zakat, ngapain, mendingan uangnya bisa buat beli yang lain gitu ya. Udah nggak usah sedekah gitu kan, mendingan bisa buat sendiri aja gitu kan ya. Udah itu kan cuma ini aja, kayak di Palestina itu kan cuma orang-orang ini aja ya. Itu yang mereka ngumpulin uang itu ya, mereka ya kayak memperkaya diri sendiri gitu ya, terus dan terus gitu. Itu banyak sekali orang-orang yang sekarang berbicara seperti itu, mereka tanpa ilmu ya. Jadi kalau mereka sudah lihat datang ke sana, baru tahu ya, mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan ya. Nauzubillah min dzalik ya. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang mempergunakan ya, mengatakan, percakapan, mengucapkan, menyesatkan manusia ya dari jalan Allah. Nauzubillah min dzalik. Tapi di antara manusia ada, kasih tahu oleh Allah, orang-orang yang pinter ngomong ya, jualan obat gitu ya, kayak sekarang tuh ada buzzer-buzzer gitu ya, buzzer-buzzer yang memang mereka dibayar untuk menjelek-jelekkan Palestina misalnya, menjelek-jelekkan umat Islam gitu, Masya Allah ya, seperti itu ada. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan ya. Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri seolah-olah dia belum mendengarnya. Seakan-akan ada sumbatan di kedua telinganya. Maka gembirakanlah dia dengan azab yang pedih. Ya. Jadi orang-orang yang suka ngomong tanpa ilmu tadi ya, omongannya jadi omong kosong aja ya, sehingga menyesatkan manusia dari jalan Allah. Ngapain sholat lo, kagak kaya gitu kan ya, kan menyesatkan manusia kan. Ngapain sholat gitu kan, sholat juga nggak bikin kaya kan,
ngapain sedekah, ngapain ke masjid, gitu kan? Dengan tidur. Nah, itu kan menyesatkan manusia, ya, dari jalan Allah. Itu ada orang-orang begitu, ya, bahkan dibayar gitu ya. Mereka menjadi apa? Buzzer-buzzer itu dibayar, ya, menyesatkan manusia dari jalan Allah. Nauzubillah min dzalik. Ya. Jadi kalau di orang-orang seperti itu, ya, kalau dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, dia berpaling, kemudian menyombongkan diri, ya, seolah-olah dia belum mendengarnya. Apalagi sekarang banyak ya yang murtadin, kemudian mereka memberikan kesaksian gitu kan ya. Dulu saya Muslim, tapi saya begini-begini. Dulu saya itu kan mereka, padahal mereka Muslim tapi tidak membaca Al-Quran, tidak paham isi Al-Quran, ya, tidak menjalankan uh, ajaran Islam, gitu, ya. Nah, kemudian mereka memberikan omong kosong, ya, yang menyesatkan manusia dari jalan Allah. Seakan-akan ada sumbatan di kedua telinganya, maka gembirakanlah dia dengan azab yang pedih, ya. Bisa dikasih kabar gembira tapi pakai azab, ya, azab yang pedih. Nauzubillah min dzalik. Kemudian, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat surga-surga yang penuh kenikmatan. Jadi orang-orang yang beriman, yang mengerjakan kebaikan, ya, janji Allah adalah mereka akan mendapatkan surga-surga yang penuh kenikmatan. Mereka kekal di dalamnya sebagai janji Allah yang maha benar. Dan dia maha perkasa, maha bijaksana. Ya, jadi orang beriman itu dan mengerjakan kebajikan, ya, iman dan amal soleh, mereka akan mendapatkan surga. Jadi kita mulai sekarang bisa merancang, ya. Kalau kata Rasulullah SAW sih, kita memang diperintahkan untuk, kalau kalian punya cita-cita gitu ya, maka bercita-citalah untuk mendapatkan surga Firdaus, surga yang paling tinggi dan paling tengah, gitu. Itu makanya kita harus punya cita-cita masuknya surga Firdaus, ya. Jadi kalau kita ujian, kita belajar, target kita nilainya 100, pleset sedikit, salah dikit nilainya 90 lah gitu ya. Nah, begitu juga ya kalau kita targetnya Firdaus, ya kurang-kurang dikit masih di surga yang tinggi gitu kan. Masih di surga yang tinggi gitu. Di surga Firdaus masih surga yang tinggi. Kalau targetnya orang tuh, nggak apa-apa deh, kan suka denger ya kita ya. Saya mah di emperan surga juga nggak apa-apa gitu ya. Ada gitu kan sekarang udah. Saya mah di gotnya juga nggak apa-apa deh gitu. Yang penting di surga gitu. Jangan gitu ya. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, kalau kalian punya cita-cita, maka bercita-citalah untuk masuk ke surga Firdaus. Surga yang paling tinggi, itu cita-cita kita. Meskipun kita juga ngukur kan jadinya ya. Ya Allah, kita kok kayaknya nggak layak masuk surga Firdaus. Ya, orang surga Firdaus itu ya, mereka orang-orang as-sabiqunal awalun ya, para nabi, kemudian para rasul yang ujiannya berat banget gitu ya. Ujiannya itu disiksa, ujiannya hartanya diambil semua, ujiannya itu pokoknya banyak banget ujiannya berat-berat. Surga Firdaus. Kalau kita paling ujiannya apa ya? Cucian numpuk gitu ya. Duit nggak ada gitu ya. Tapi nggak nyampe sebulan sih duit nggak adanya gitu. Paling cuma berapa hari doang gitu ya. Nggak punya beras. Mungkin ujian kita paling cuma segitu gitu ya. Nggak yang sampai berat-berat kayak para nabi dan rasul yang 3 tahun di boykot gitu kan. Nggak ada makanan, nggak ada minuman dan sebagainya. Kita nggak sampai gitu. Nggak sampai ditimpukin pakai batu. Nggak gitu kan ya, belum gitu kan. Nggak. Semoga sih enggak ya gitu kan. Kita nggak melalui itu. Ya.
Eh, tapi kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk bercita-cita mendapat surga Firdaus. Ya. Ya. Mereka kekal di dalamnya. Ya, jadi iman dan amal soleh, karena keimanan itu harus dibuktikan dengan amal soleh ya. Gak bisa orang mengatakan iya beriman tapi nggak sholat, nggak puasa, nggak zakat, nggak haji, nggak kalau dia mampu, dan nggak bisa seperti itu. Maka iman harus dibuktikan dengan amal soleh. Ya. Nah, mereka akan mendapat surga yang penuh kenikmatan dan mereka kekal di dalamnya sebagai janji Allah yang benar, dan Dia Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Insya Allah. Jadi orang-orang beriman beruntunglah. Makanya kita sering-sering mengulang ya bahwa kenikmatan terbesar yang Allah berikan untuk kita itu adalah iman. Ya, nggak apa-apa. Tadi kita nggak punya beras paling sehari gitu ya, 2 hari gitu ya, kita nggak punya uang. Misalnya kita mepet-mepet banget gitu ya. Nggak pernah kan ada yang seminggu nggak makan ya. Ya, Alhamdulillah Indonesia mah surga banget gitu kan. Eh, Masih punya tetangga deket, masih ada daun-daunan banyak gitu ya. Kita masih bisa usaha ya. Maka keimanan itu kita syukuri. Itu adalah nikmat yang terbesar, karena yahdillahu mayasya wa yudhillu mayasya. Allah memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Jadi terserah Allah ya. Allah mau kasih siapa saja hidayah itu hak prerogatifnya Allah. Dan kita bersyukur kita dipilih oleh Allah untuk mendapatkan iman gitu. Itu dulu yang kita syukuri. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah, alhamdulillah. Sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tetap bersyukur karena kita punya iman. Gak apa-apa ya Allah dikasih apa eh, ujian ya. Kadang kan dalam hidup ini nggak semuanya enak gitu kan. Kadang kita ngerasa nggak enak gitu kan ya. Maka ya Allah nggak apa-apa. Yang penting kita masih punya iman, masih punya Engkau ya Allah. Masih ada Allah. Selama Allah menolong kita, pasti kita bisa. Apa sih yang nggak bisa buat Allah gitu ya? Nah itu. Jadi kita beriman kepada Allah dan itu adalah kenikmatan yang besar. Ya. Samping nanti jangka panjangnya kita akan mendapatkan balasan surga. Dia menciptakan langit tanpa tiang, sebagaimana kamu melihatnya. Ya. Dan dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi ya, agar bumi tidak menggoyangkan kamu, dan memperkembangbiakkan segala macam jenis makhluk bergerak yang bernyawa di bumi. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik. Ya. Insya Allah, Allah menciptakan kita lengkap dengan fasilitasnya gitu ya. Allah menciptakan kita manusia lengkap ya dengan fasilitasnya di bumi ini ya, dan langit gitu. Allah menciptakan langit itu tanpa tiang ya, jadi bumi ini berputar tapi tanpa tiang gitu kan ya, tapi tetap aja nggak bertabrakan antara planet gitu ya, antara bumi, matahari dan sebagainya ya. Allah sebagaimana kamu melihatnya. Dan dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi. Nah, kita lihat ada gunung-gunung di permukaan bumi agar bumi itu tidak menggoyangkan kamu ya. Jadi gunung itu sebagai pasak ya, sebagai pasak. Kalau nggak ada gunung, ya itu jadi goyang, gempa ya. Nah, seperti itu. Gempa terus ya. Karena bumi ini kan berjalan terus. Dan memperkembangbiakkan segala macam jenis makhluk yang bergerak yang bernyawa di bumi ya. Jadi siapa sih yang piara semut gitu ya, semut nggak dipiara kok banyak gitu ya, tiba-tiba ada aja semut, dari mana tuh semut ya, ada semut yang kecil, semut rangrang, semut hitam ya,
semut bakot, ya. Terus siapa yang miara semut gitu ya sebanyak itu gitu kan ya? Allah gitu ya yang menciptakan, itu baru semut doang gitu ya. Belum lagi yang kita jarang lihat, itu kan yang di darat aja kita belum lihat semua ya, hewan darat. Apalagi hewan laut gitu kan. Kita belum pernah nyelam sampai dasar laut ya, ketemu sama ikan-ikan yang berjuta-juta banyak. Ya, Masya Allah. Ya, Allah yang memperkembangbiakan segala macam jenis makhluk bergerak yang bernyawa di bumi. Jadi Allah itu sangat rahmat ya, maha pengasih gitu. Allah kasih kita tuh fasilitasnya di bumi itu lengkap. Tinggal kita nih mau memelihara atau membuat kerusakan di muka bumi. Gitu. Ya, kita dikasih sungai-sungai di Indonesia, padahal di Mekah, di Madinah tuh nggak ada sungai gitu ya. Kita dikasih sungai di Indonesia, dipelihara apa enggak? Atau sungai itu buat tempat sampah, ya, Insya Allah. Padahal sungai itu adalah aliran air, ya, yang harusnya kita jaga kebersihannya, ya, agar bisa ada ikan di situ. Dimana kalau ada sungainya, ada ikannya, bisa memakmurkan kehidupan kita. Nggak perlu beli ikan lagi, tinggal tebar aja tuh ikan tawar di sungai ya. Semuanya. Bayangkan kalau sungai-sungai kita bersih, coba. Insya Allah ya. Bebas dari pencemaran. Ya, sungainya itu bisa buat nyara ikan. Kita tinggal apa? Tinggal nebar aja benih-benih ikan. Kita beli, kita tebar, kita beli, kita tebar. Nanti dia gede bisa dipanen. Kan gitu ya? Insya Allah. Ya. Jadi seperti itu. Allah sudah memberikan pada kita fasilitas yang luar biasa di bumi ini. Semuanya ada. Apalagi di Indonesia tadi ya. Karena Indonesia itu adalah surga, sekali lagi saya katakan. Kalau dibandingkan Mekah, Madinah yang panas, yang gersang gitu kan, maka Indonesia itu adalah surga, di mana kita dialiri oleh sungai-sungai, banyak air, ya, kemudian banyak tanaman, tumbuhan, ya, tadi ikan-ikan yang banyak. Indonesia itu sangat kaya sekali. Ya, tinggal kita mau merawatnya atau tidak ya. Allah yang menciptakan itu berpasang-pasangan, ya, berbagai jenis dan sebagainya. Dan kami turunkan air hujan dari langit. Ya, jadi Allah itu dari langit. Ya, meskipun udah dibuat apa hujan buatan, apa dibuat bagaimana caranya biar hujan gitu ya. Tapi kalau Allah belum mau menurunkan hujan dari langit, ya nggak akan turun hujan itu. Lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik, ya, Insya Allah. Jadi dari air hujan itulah, ya, Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang baik, gitu. Ya, sehingga kita lihat hutan Kalimantan yang lebat, gitu ya. Siapa yang nyiramin itu bisa lebat banget gitu ya? Ya Allah, ya dari air hujan ya. Dari air hujan itu, ya, airnya sama air hujan. Tapi kenapa tumbuhnya tanaman berbeda-beda ya? Kalau kita lihat yang di kebun saja gitu ya, yang tanaman liar gitu kan, itu banyak sekali macam-macamnya ya. Ada yang kecil, ada yang rumput, rumput juga ada rumput gajah, rumput Jepang, ada rumput segala macam ya. Ada tanamannya, ada yang kecil daunnya, ada yang lebar sekali, ada yang Insya Allah semuanya. Dan semuanya bermanfaat ya. Semuanya itu bermanfaat. Allah yang menumbuhkan segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik itu. Insya Allah kita beruntung loh bisa baca Quran, bisa beriman dengan Al-Quran, sehingga kita cukup tahu siapa sih yang nanam tanaman nih gitu ya. Mungkin kalau orang yang nggak Islam, yang nggak punya iman, mereka nanya kan, seperti Nabi Ibrahim mencari Tuhan gitu ya. Proses mencari Tuhan, orang-orang yang tidak dikenalkan Allah, mereka mencari Tuhan sendiri gitu ya. Ini siapa sih yang nanam, tiba-tiba ada tumbuhan gitu ya. Kalau kita, ini kok kecoa dari mana ya, kok tiba-tiba ada gitu ya. Misalnya kalau kita gitu ya. Nah,
Allah yang menciptakan segala macam, termasuk serangga, cacing, ya, dan sebagainya. Kita diberikan buku petunjuk ini oleh Allah, sehingga kita tahu bahwa Allah yang menciptakan segala apa yang ada di langit dan di bumi ini, ya. Kemudian Allah yang menurunkan air hujan, ya. Jadi nggak usah tanya lagi nih, kok hujan mulu sih, gitu ya. Kalau lagi musim hujan kan kadang-kadang orang suka gitu ya, kok nih hujan mulu sih, cucian nggak kering-kering, gitu ya. Masya Allah, ya, kita istighfar, ya. Padahal Allah yang menurunkan hujan, ya. Allahumma shayban nafi'an, ya. Nah, kalau sekarang lagi musim panas gini, doanya Allahumma ajirna minan nar, ya. Ya Allah, jauhkanlah kami dari panasnya siksa api neraka, ya. Kita di sini sekarang kemarin sampai ada 40 derajat juga ya. 39 derajat, ya. 39 derajat, ada yang 40 derajat, ada yang 41 derajat mengukur di mobilnya gitu. Masya Allah, ya. 40 derajat aja kita udah kepanasan, ya, udah rasanya nggak enak banget di badan gitu ya. Ya, maka kita berdoa kepada Allah, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, ya. Semoga Allah menjauhkan kita dari siksa api neraka. Inilah ciptaan Allah, maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sesembahanmu selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada di dalam kesesatan yang nyata. Ya, nah, di sini Allah kabarkan, Allah kasih petunjuk bahwa inilah, ya, jadi semua yang ada di langit dan di bumi itu adalah ciptaan Allah. Maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sesembahanmu selain Allah. Ya, jadi apa, Rasulullah diminta untuk menantang, ya, orang-orang yang kafir, orang-orang yang menyembah selain Allah. Coba kamu, Tuhan kamu udah nyiptain apa, gitu ya. Seperti dulu Nabi Ibrahim ketika ayahnya itu menjadi seorang membuat patung gitu kan ya. Kemudian membuat patung yang besar-besar oleh Ibrahim, kemudian patungnya dihancurkan semua sampai kemudian goloknya itu, kampaknya itu dikalungkan di patung yang paling besar gitu kan ya, sama Ibrahim kan. Nah, kemudian apa namanya? Bapaknya kan pasti Ibrahim nih gitu kan ya, yang eh, ngancurin patung karena Ibrahim yang menentang gitu kan. Ketika ditanya, ya, jawabnya Ibrahim pakai logika kan ya. Nah, kita ketika kita berdakwah kita pakai logika. Itu patung yang paling besar yang goloknya ada sama dia itu ya. Kampaknya ada sama dia gitu. Bapaknya kan nggak mungkin dia mah patung. Nah gitu kan ya. Dia jawab sendiri itu, jawab sendiri ya akhirnya. Nggak mungkin, kan dia patung. Nah itu udah tahu dia patung. Dia menolong dirinya sendiri aja nggak bisa gitu kan. Apalagi mau menciptakan langit dan bumi, apalagi mau menciptakan kita gitu kan, ngapain disembah gitu kan ya. Nah, kita menyembah pencipta kita, menyembah yang menciptakan semuanya, langit dan bumi gitu, dan semua isinya, insya Allah, ya. Nah, sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada di dalam kesesatan yang nyata, ya. Jadi orang yang zalim itu mereka sesat, ya, tapi mereka tidak tahu. Maka beruntunglah kita, bersyukurlah kita sudah dipilih Allah, mendapatkan hidayah, mendapatkan iman gitu ya, sehingga kita bisa beriman kepada Al-Qur'an, kepada Rasulullah, kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada hari kiamat, ya, kepada qada dan qadar, ya. Alhamdulillah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa ya. Teman-teman menyampaikan banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dari kajian tadabbur Al-Quran surat Luqman. Baik, untuk bunda-bunda, kakak-kakak, bagi yang ingin bertanya, tafadhol dipersilahkan, boleh secara langsung ataupun via chat, boleh ya. Baik di luar tema ataupun sesuai tema. Baik, tafadhol, ada yang ingin ditanyakan?
Kalau dari saya, Umi, tadi tentang yang apa namanya menjaga bumi ya, Mi ya. Di surat Al-Baqarah orang-orang yang munafik itu orang-orang kafir menyebut dirinya eh, membuat kemajuan ya di muka bumi ya, Mi ya. Padahal mereka merusak kata Allah. Nah, orang-orang kafir ini kok bisa ya Mi ya mengklaim bahwa dirinya ini yang memajukan bumi gitu, padahal mereka aslinya merusak seperti itu. Iya, karena kan mereka sombong. Ya, mereka sombong ya. Jadi mereka menciptakan sesuatu yang bagus gitu kan, yang bermanfaat ya. Kemudian mereka apa namanya? eh, mengaku-aku bahwa wah ini loh saya membuat kebaikan kok di muka bumi gitu kan. Sekarang mereka membuat pembangunan-pembangunan ya, tapi kemudian ya seperti di Palestina saja ya, coba contohnya ya. Kalau di Palestina mereka apa namanya membangun kan Palestina ya, mereka menganggap itu mereka menganggap bahwa mereka berbuat kebaikan kan, membangun Palestina, menyediakan tempat untuk orang-orang Israel gitu kan ya. Untuk orang Israel gitu kan. Lalu mereka membuat kebaikan padahal mereka membuat kerusakan gitu ya. Eh, Seperti itu. Jadi banyak sekali ya produk-produk Israel yang kita pakai, yang kita nikmati ternyata banyak ya, produk-produknya. Mereka menganggapnya baik ya, tapi ternyata mereka gunakan untuk membuat kerusakan di muka bumi. Gitu. Ya, kenapa? Ya mereka sombong, ya mereka nggak mau mengakui Allah gitu kan. Ya, bahkan kita tahu kenapa eh, orang-orang tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW, karena Nabi Muhammad bukan keturunan dari Nabi Ishak. Nabi Muhammad keturunannya Nabi Ismail, nggak mau jadinya gitu lah, gitu kan. Pakai apa, masih pakai keturunan kasta dan sebagainya ya, bukan karena keimanan. Jadi kalau sekarang itu anaknya siapa dulu gitu kan ya, anaknya dari si ini atau si ini gitu ya, melihatnya dari seperti itu. Iya, jadi karena mereka merasa memang apa yang mereka perbuat itu baik, produk-produknya bagus, kita pakai gitu ya, tapi ternyata itu adalah membuat kerusakan di muka bumi. Kayak misalnya sekarang membuka lahan baru gitu ya di Kalimantan dengan membakar hutan, tapi lahannya itu mereka gunakan untuk misalnya membangun gedung-gedung ya, atau membuat, tapi sebenarnya kelihatannya kan bagus gitu ya. Mereka bangun gedung, fasilitas dan sebagainya, tapi ternyata mereka membuat kerusakan di muka bumi gitu. Karena hutan-hutan itu tidak boleh dihabiskan ya, karena itu kan paru-paru dunia ya. Jadi Indonesia itu adalah salah satu paru-paru dunia, di mana kalau hutan kita tuh ditebang ya, dihabiskan ya, dunia kekurangan oksigen gitu kan. Karena kita menyumbang oksigen untuk dunia, bukan hanya untuk Indonesia gitu ya, tapi untuk dunia gitu ya. Jadi kesannya tuh mereka, dalilnya mereka, saya mau buat kebaikan ini untuk manusia, kita buat fasilitas gitu kan, tapi mereka merusak dengan merusak bumi yang ada, padahal mereka membuat kerusakan di muka bumi gitu, meskipun dengan dalil mereka mau membuat kebaikan, berbuat kebaikan untuk manusia. Itu mungkin Ustazah ya. Baik, Umi, Masya Allah. Jazakumullah khairan kasih. Karena lebih ke kesombongan mereka berarti ya, Mi ya. Merasa lebih hebat, lebih keren mungkin dari manusia-manusia lainnya. Secara tidak sadar padahal mereka telah membuat kerusakan di muka bumi. Lebih banyak madaratnya mungkin ya, Mi ya, daripada manfaatnya yang mereka buat. Baik, Umi, jazakumullah khairan kasir. Umi ada pertanyaan dari Bunda Istiamah. Kenapa Israel nggak hancur-hancur? Kaum kaum Madian udah Allah hancurkan, kaum Samud udah Allah hancurkan, kaum Lut sudah Allah hancurkan dan lain-lain. Israel ini kenapa dari dulu sampai sekarang belum Allah hancur-hancurkan? Seperti itu pertanyaannya. Jadi memang eh,
Israel itu orang-orang Yahudi itu belum dihancurkan karena nanti memang apa namanya sudah diset untuk akhir zaman, ya, di set akhir zaman, dan Allah ingin melihat siapa di antara kita yang eh, berjuang. Allah ingin melihat. Jadi yang penting itu adalah apa? Jadi Allah ingin memberikan kesempatan kepada kita orang-orang beriman itu untuk berjuang, untuk membuktikan keimanannya, ya. Sehingga ketika kita melihat itu, di mana posisi kita? Apakah kita jadi penonton? Apakah kita jadi pencela, ya? Ah, apa namanya? Apakah kita menjadi pencela aja, menjadi penonton aja, ataukah kita ikut berjuang di sana gitu, menjaga Al-Aqsa gitu kan? Nah, apakah kita ikut mendoakan, ikut berinfak gitu kan? Apakah kita ikut berjuang gitu kan? Atau kita hanya nonton aja atau apa gitu. Jadi Allah memberikan kesempatan kepada orang-orang beriman untuk berbuat gitu. Ya, jadi memang sebenarnya gampang aja bagi Allah, ya, seperti tadi ya, Allah menghancurkan kaum-kaum yang sebelumnya gitu kan, ya. Dan Allah memang menyisakan ini orang Israel, ya, agar kita punya kesempatan. Kita punya kesempatan untuk berjuang, kita punya kesempatan untuk berjihad, kita punya kesempatan untuk berinfak gitu kan. Kita umat Islam punya kesempatan gitu kan untuk berdoa dan sebagainya dan seterusnya gitu. Ya, sampai nanti datang Imam Mahdi, ya, turun Nabi Isa gitu kan ya. Apa namanya? Ada Ya'juj dan Ma'juj dan terus ya sampai nanti datang tanda-tanda besar kiamat gitu. Nah, yang penting adalah posisi kita nih. Kita bertanya dalam diri kita sendiri, kita ada di mana gitu. Ya, ketika itu semua ada berlangsung, kita kita lagi ngapain gitu ya. Kita apa yang bisa kontribusi yang kita bisa lakukan. Nah, gitu seperti. Kalau Israel dihabiskan semua udah selesai dong gitu. Ya. Jadi seperti itu. Terus apalagi Ustazah? Ada lanjutannya, Umi. Di Palestina juga ternyata ada Nasrani, katanya Umi. Tapi Nasrani tidak memerangi seperti Israel yang terus-menerus menjajah Palestina sampai berusaha merebut tanah Palestina. Betul, Mungkin ya. maksudnya kenapa ada Nasrani juga tapi tidak seperti Israel ya, yang ambisi untuk merebut tanah Palestina. Iya. Jadi di sana memang ada orang Nasrani juga ya. Jadi gini, Yahudi pun tidak semua mendukung Zionis ya. Jadi kan pada tahun 19 berapa itu awalnya ya, eh, Yahudi Zionis itu membuat ya, ingin membuat tadi ya negara negara Israel. Jadi mereka mengumpulkan orang-orang Yahudi dari Eropa dimanapun gitu kan di sana gitu. Ya. Nah, orang-orang eh, Yahudi sendiri pun tidak semuanya setuju dengan ide Zionis ini gitu. Ya, mereka ada yang tahu yang secara fitrahnya mereka tahu bahwa mereka itu adalah tamu ya di Palestina. Mereka tuh tamu yang ditolong gitu ya, apa tuh? Muhajirin ya, kalau bahasanya Rasulullah dulu ya, kalau bahasanya umat Islam dulu, mereka tuh orang-orang yang berhijrah ketika mereka dibantai ya oleh Jerman gitu kan, oleh Nazi di Jerman, mereka hijrah ke Palestina dan ditolong oleh umat Islam di Palestina pada saat itu, welcome gitu kan. Mereka datang ke sana, ditolong, dibantu gitu kan ya. Karena memang bagi Islam, siapapun kalau non Muslim, kalau mereka tidak memerangi ya kita harus aman dalam lingkup Islam gitu, harus memberikan keamanan ya. Tapi ternyata muncullah ide Zionis itu sehingga mereka ingin menguasai tanah Palestina gitu ya. Nah, jadi sekarang pun tidak semua orang Yahudi setuju dengan apa yang dilakukan oleh Zionis Israel di Palestina gitu. Gitu ya Bu Isti ya.
Dan apa namanya, Zionis itu sendiri juga tidak mau bekerja sama dengan Nasrani gitu ya, tidak mau ya, bahkan mereka juga merendahkan Nasrani karena kan Yahudi Zionis itu mereka eh, ingin bangsanya merasa bahwa bangsanya yang paling tinggi kastanya ya, bangsa yang lain itu rendah termasuk Nasrani gitu. Jadi mereka merasa mereka lebih baik dari yang lainnya gitu. Iya, tidak. Ya, jadi mereka juga menganggap merendah dengan orang-orang Nasrani. Jadi mereka itu merasa bangsa mereka yang paling baik gitu. Ya, meskipun tadi ya saya katakan ya, tidak semua Yahudi mendukung apa yang dilakukan Zionis pada saat ini. Iya, ya Bu Isti, Bu Isti ya, Bunda Isti ya. Iya, itu kan apa, perang pemikiran ya, fitnah, menjatuhkan gitu kan ya. Nggak apa-apa, biarin aja mereka kan mau ngomong apa juga kan. Yang penting kita tetap berjuang dan mereka bisa dikalahkan. Dan mereka akan kalah gitu ya. Karena mereka sendiri tidak didukung sepenuhnya oleh orang-orang apa Yahudi sendiri. Ya, jadi kita banyak-banyak berdoa ya. Banyak berdoa, banyak bersolawat. Ya. Salawat asgil juga ya saya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa asgiris wa asgiril zalimin bil zalimin ya, wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya, silakan ada lagi. Baik, Tafadhol, pada yang lainnya ada yang ingin ditanyakan kembali kepada Umi? Boleh dipersilahkan. Masih ada lagi? Mungkin jika tidak ada ditutup mungkin ya, Mi ya. Iya. Jadi tadi ya, dari pertanyaan Bu Isti perlu kita syukuri ya bahwa cerdas saja tidak cukup ya. Eh, yang penting iman ya. Karena masuk surga nggak harus cerdas secara ini ya, secara IQ, secara nilai gitu ya. Tapi yang penting punya iman gitu ya. Jadi kalau cerdas buat apa gitu, tapi kalau nggak punya iman gitu kan ya, yang penting adalah punya iman meskipun kelihatannya eh, apa, dipandang sebelah mata seperti Uwais Al-Qarni kemarin ya, atau misalnya seperti Sumayyah ya, yang baru bisa bilang ahad ahad gitu ya, ketika disiksa dipaksa ya, eh, Sumayyah hanya bisa bilang ahad ahad gitu kan ya, tapi apa, Sumayyah menjadi syahidah pertama gitu kan. Wais Al-Qarni juga ya dimuliakan oleh Allah ya, seterusnya. Jadi jangan bangga dengan kecerdasan kita gitu kalau tidak punya iman gitu, karena yang paling tinggi itu adalah iman ya.
Itu aja. Baik, Masya Allah, jazakumullah khairan katsir kepada Umi yang telah menyampaikan tadabbur Al-Qur'annya. Luar biasa ya, banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil. Kalau saya sendiri lebih banyak refleksi ya, Mi, ya. Banyak oh iya gitu. Lebih banyak apa namanya, introspeksi ya dan refleksi. Baik, jazakumullah khairan katsir kepadamu yang telah menyampaikan tadabbur Al-Qur'annya beserta menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Semoga terjawab semua pertanyaannya mengenai istiqamah terkait Zionis yang tadi. Baik, alhamdulillah acara demi acara telah selesai kita laksanakan. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya, sekian. Mohon maaf apabila banyak yang kurang berkenan. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.